Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Indah. Hari ini Bu akan menyampaikan resep yang kemarin belum tersampaikan ya di respons sebelumnya, yaitu masih seri 9 resep yang kedua, Losio Kummerveldi. Oke. Sebelum mulai pelajaran, kita mulai saja dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Di seri 9 resep 2 ini kita lihat Losio Kummerveldi 60. Oke. Signanya bis dedie aplik. Aplik itu dari aplikatur atau aplikatus ya. Yang belum lengkap silakan dilengkapi dulu kelengkapan resepnya. Apa saja yang tidak lengkap. Ya. Kalau ini nanti usulnya ya, penetes biasa start dengan penetes baku itu usulnya nanti kalau memang kita perlukan. Kalau sudah ada perhitungan. Jadi untuk awalan kamu tuh harus mulai memahami ya. Kalau kamu nerima resep, kamu tempel, terus yang pertama kali kamu usulkan adalah kelengkapan resep dulu. Jangan yang ada hubungannya dengan perhitungan. Oke, kalau sudah baru mulai kamu bikin komposisi. Losio Kummerveldi ini adanya di FMS, Formularium Medicamentum Selectum, halaman 102, nanti bisa dilihat sendiri. Ya. Bisa dilihat di FMS-nya. Oke. Isinya ada sulfur precipitatum 20, camporanya 3, mucilagogum Arab 10, solusio kalsii hidrat 134, aqua rosae 133. Aqua rosae ini kalau kamu belajar pelajarannya Bu Nova ya, ilmu resep, ada namanya aqua aromatica. Aqua aromatica itu adalah aqua yang berbau wangi ya, berbau wangi khas karena dia adalah campuran antara minyak atsiri dengan aqua. Jadi minyak atsiri itu misalnya oleum rosae gitu ya. Ingat ya, ini bukan oleum ya, ini aqua. Jangan kamu ambil di lab oleum rosae tuh. Karena kalau oleum rosae itu dipakai setetes aja, setitik tuh, hampir mau bilang setitik. Mau dipakai setetes saja dia wangi sekali. Jadi akan kelihatan kalau ada obat gitu yang pakai oleum atsiri, terus kita tidak memasukkan ke dalam obat tersebut, maka akan terlihat gitu. Karena apa? Karena bau minyak atsiri itu kencang ya, kuat gitu. Nah, aqua rosae ini dibuat dari minyak atsiri oleum rosae dengan aqua. Biasanya perbandingannya 1 tetes banding 2000 ml. Bayangin 1 tetes bisa membaui 2000 ml atau 2 liter aquades. Nah, mucilagogum Arab ini tidak disediakan di lab. Mucilagogum Arab itu sejenis suspending agent. Masih ingat suspending agent? Ya, biasanya kalau suspensi itu kan kita bikinnya buat obat dalam ya. Nah, sekarang ini kita sebenarnya mau bikin seperti suspensi ya. Karena ada yang nggak larut, di sini ada yang nggak larut, yaitu sulfur PP sama kampora. Maka supaya jadinya bagus harus disuspensikan. Nah, mucilagogum Arab ini adalah suspending agent. Ya, tidak disediakan lab, jadi kita harus bikin sendiri. Mucilagogum Arab ini adanya di reseptir, nanti kamu lihat. Ada di reseptir halaman 58. Ya. Mucilagogum Arab itu terdiri dari PGA. PGA itu adalah gumi akasia 40%, aquanya 60%. Mucilago itu apa ya bahasanya? Itu seperti lendir gitu ya. Nanti jadi kalau kamu campurkan gumi akasia 40% dengan aqua 60% ini, kalau kamu gerus akan seperti lendir, lengket-lengket seperti itu. Nah, fungsinya nanti dia akan apa? Ya, akan membantu sulfur PP dan kampora supaya terdistribusi merata nanti di dalam larutan. Kita kan mau bikin losio ya. Losio itu kan sediaan cair. Nah, karena ini sediaan cair, maka kita wajib menulis monografi atau kelarutan, minimal kelarutan dari zat aktifnya. Sulfur PP kita lihat praktis tidak larut dalam air tuh, kan? Makanya dia perlu dibentuk dalam bentuk suspensi. Kampora dia tidak larut dalam bagian air, cuman besar sekali 700. Ya, dia larutnya dalam etanol 95%. Kalau sudah, kita masuk ke perhitungan bahan obat.
sulfur PP tadi 20, Campora 3, Mucilagogum Arabnya 10, Solusio kalsi hidrat 134, Aqua Rosea 133. Kita butuhnya 60 gram. Tadi kita lihat di sini kan nggak ada at ya. Nggak ada Aqua Rosea at berapa gitu. Maka ini semua kita jumlah. 20 tambah 3 tambah 10 tambah 134 tambah 133. Berarti resep ini adalah untuk bikin 300 gram Losio Kummerveldi. Lanjut ya. Jadi kita semua kali 60 per 300. Kenapa? Karena ini diminta dari resep 60, di resep standar 300 untuk bikin 300. Oke. Ketemu sulfur PP-nya 4, Camporanya 0,6, Mucilagogum Arabnya 2, kalsi hidroksidi solusio 26,8 gram. Ingat semuanya gram berarti ditimbang ya. Aqua Roseanya 26,6. Oke. Udah? Kalau sudah ya, kalau sudah di sini nanti kita lihat Mucilagogum Arab kan tidak disediakan nih. Ya. Mucilagogum Arabnya tidak disediakan. Jadi kita bikin sendiri Mucilagogum Arab 2. Nah, ingat tadi Mucilagogum Arab itu kan terdiri dari gumi akasia PGA dengan aqua. Jadi kita jabarin lagi di sini. Lihat ya di sini ya, nih. Mucilagogum Arabnya yang 2 gram ini. Yang 2 gram ini kita jabarkan gumi akasianya berapa, aquanya berapa. Oke. Tadi kita ingat gumi akasia 40%. Karena mau bikinnya 2 gram, berarti gumi akasianya 40% dikali 2. 40% itu kan 40 per 100 ya. Jangan sampai kamu nggak ngerti 40% itu berapa. 40% itu 40 per 100 dikali 2. Berarti gumi akasianya ketemu 8. Nih, gumi akasianya 8. Oke ya. Nah, sekarang Mucilagogum Arab aquanya tadi 60% nih. Berarti 60% dikali 2 dapat 1,2. Nih. 1,2 ya. 1,2 gram air. Oke, kan daripada kita timbang, aqua itu kan BJ-nya berapa? Aqua itu kan BJ-nya 1. Jadi 1 gram ya sama dengan 1 mililiter gitu ya. Maka 1,2 gram ini kita tinggal ambil 1 mililiter. Ini ya. Terus 0,2-nya kita jadikan tetes. Ingat? Masih ingat nggak? 1 gram Aquades sama dengan 20 tetes. Nah, kalau 0,2 gram berapa? Berarti 0,2 gram per 1 gram dikali 20 tetes. Ketemu 4 tetes. Berarti airnya 1 mili plus 4 tetes. Itu ya. Nah, baru kalau di sini kan kita mulai mau meneteskan nih. Baru kita usul, kita balik ke depan, kita usul, kita tulis penetes biasa setara penetes baku. Di mana 1 gram Aquades sama dengan 20 tetes. Lihatnya di mana? Di Farmakope Belanda 5. Di daftar tetes. Baru ini kita usul. Setelah kita hitung, ada jelas ada jelas mau melakukan penetesan, maka baru kita usul ini ke pengawas. Tuh, jangan bareng-bareng tadi pas kelengkapan resep salah. Setelah perhitungan ketemu ada yang mau diteteskan baru usul. Udah ya? Jadi gumi akasia, jadi mau bikin Mucilagogum Arab 2 gram. Ya, mau bikin Mucilagogum Arab 2 gram. PGA-nya 0,8, aquanya 1,2. Pas kan 2 gram ya? Pas 2 gram, 1,2-nya diuraikan lagi air 1 mili plus 4 tetes. Oke. Penimbangan bahan obat sulfur presitatum 4 gram, Camporanya 0,6, gumi akasianya 0,8. Harusnya setelah gumi akasia ini aqua ya. Aqua untuk gumi akasianya 1 mili plus 4 tetes. Kalsi, nah ini nama latin dari solusio kalsi hidrat, yaitu kalsi hid. Nah, jadi carinya di lab itu nanti dari C. Kalsi hidroksidi solusio di lemari obat cair, namanya juga solusio 26,8. Nah, di antara dia berdua, kalsi hidroksidi solusio dan Aqua Rosea, yang mana yang mau kan sama-sama pelarut ya. Yang mana yang akan kita jadikan untuk mengatkan. Oke. Nah, kita pilih adalah Aqua Rosea. Itu ya. Tapi Aqua Rosea kenapa? Karena dia sendiri lebih mirip seperti Aquades gitu ya. Dan kalau kalsi hidroksidi solusio itu harus khawatir nanti kalau kelamaan gitu ya,
juga menguap gitu, maka di sini kalsium hidroksida solusinya langsung saja dimasukkan ke dalam botol. Nah, aqua rosea lah yang kita buat untuk apa? Untuk mengadkan, ad 60 gram. Ya. Soalnya kalau kalsium hidroksida solusinya agak keruh ya nanti. Oke. Berarti yang kita adkan aqua rosea. Nah, khasiatnya ini kalau sulfur precipitatum sebenarnya lebih ke antiseptik ya di sini, walaupun dia juga sebagai antiskabies, tapi sebenarnya di Losio Kummerveldi lebih sebagai antiseptik. Karena Losio Kummerveldi ini terkenal memang untuk obat jerawat, anti akne. Ya, kalau secara keseluruhan ini nih, Losio Kummerveldi itu biasa digunakan untuk anti akne. Biasanya. Campora, nah ini lihat sendiri ya. Sudah ya? Jadi nanti jelaskan seperti biasa di jurnal kalian. Teknik pembuatannya, siapkan alat-alat, setarakan timbangan, alasi mortir dengan serbet, timbang bahan obat yang seperti biasa. Yang pertama dilakukan adalah buat mucilago gom Arab. Ingat, mucilago gom Arab itu berarti antara PGA atau gumi PGA, nama latinnya gumi akasia ya. Buat mucilago gom Arab berarti antara PGA dengan air. Dengan airnya. PGA itu juga disebut pulvis gom Arab ya, atau nama latinnya gumi akasia. Jadi buat dulu mucilago gom Arabnya di dalam lumpang. Masukkan PGA-nya ke dalam lumpang. PGA ini tadi gumi akasia. Kita gerus sampai halus, baru kita tambahkan aquades tadi. Airnya air panas, bukan bubukan, air biasa. Ya, air biasa. Tambahkan aquades 1 ml plus 4 tetes yang tadi perhitungannya. Digerus sampai terbentuk mucilago. Mucilago itu tadi kayak lendir-lendir. Terus sisihkan jadi massa 1. Sisihkannya di mana, Bu? Boleh di cawan uap. Cawan uap yang tidak terpakai boleh kamu taruh di situ. Gitu ya. Jadi terbentuk mucilago, sisihkan jadi massa 1. Selanjutnya masukkan sulfur PP. Nah, sulfur PP ini kan sama campora tadi ya, nggak larut dalam air ya. Nah, masukkan sulfur PP ke dalam lumpang. Jadi yang tidak larut itu kita deket-deketin nanti sama mucilago. Masukkan sulfur precipitatum ke dalam lumpang, digerus sampai halus. Tambahkan massa 1 yang mana tadi? Mucilago gom Arab. Nah, benar kan dideket-deketin, karena apa? Dia nanti yang supaya dia terdistribusi merata di dalam losionya. Digerus sampai homogen. Lalu tambahkan larutan campora. Jadi sebelum kita memulai nomor 6 gitu ya, kita sudah menyiapkan larutan campora. Campora tadi yang punya kita larutkan dengan etanol 95%. Di mana, Bu, tempatnya? Boleh di cawan uap, kamu kasih camporanya, kamu kasih etanol secukupnya, beberapa tetes sampai dia larut. Ya. Caranya, Bu, boleh pakai batang pengaduk. Ya. Sampai dia larut dengan etanol 95%. Nah, jadi di sini di nomor 6 ini nanti sudah siap berarti larutan camporanya. Ulang ya, masukkan sulfur ke dalam lumpang, gerus sampai halus, tambahkan mucilago gom Arabnya, digerus sampai homogen. Pastikan, yakinkan homogen, tambahkan baru larutan campora. Apa larutan campora? Campora yang sudah kita larutkan dengan etanol 95%. Nah, gerus ketiga bahan tersebut sampai homogen. Kalau sudah, tambahkan aqua rosé secukupnya. Jangan sampai habis ya aqua rosé kita ya. Tadi kan kita punya aqua rosé sekitar 26 gram gitu ya. Jadi jangan sampai, kamu ambil aja sekitar 26 ml gitu ya. Siap-siap dulu aja karena kan nanti diadkan. Tambahkan aqua rosé secukupnya, masukkan ke dalam lumpang ya, digerus sampai homogen. Supaya apa? Maksudnya supaya bahan-bahan tadi yang sudah tercampur itu bisa dituang ke dalam botol. Karena pastinya tadi kan kental. Jadi kita tambahkan aqua rosé secukupnya sampai bisa dituangkan ke dalam botol. Sudah, kalau kita rasa lumpang kita masih ada sulfurnya warna-warna kuning, masih belum bersih, maka kamu bilas lagi dengan aqua rosé. Sedikit aqua rosé kamu gerus lagi, kamu masukkan ke tengah pakai sudip tuh, yang lain-lainnya, supaya terbilas sempurna lumpangnya, masukkan lagi ke dalam botol.
gitu ya, sampai botolnya sampai lumpangnya memang sudah tidak ada bahan obatnya lagi. Itu artinya sudah terbilas sempurna. Jangan sampai juga tapi aquarosanya sampai habis ya. Secukupnya aja sedikit buat ngebilas lumpang aja, masukin ke dalam botol. Biasanya yang terlihat oleh pengawas adalah kamu tuh pada jorok. Jadi lumpangnya masih banyak bahan obatnya, udah didiemin aja, yang penting udah saya masukin ke botol. Padahal di lumpangnya masih banyak bahan obat, jadi nggak boleh. Dibilas dulu dengan aquarosanya, dimasukin lagi ke dalam botol. Kalau sudah, masukkan kalsium hidroksida solusio ke dalam botol, dikocok ad homogen. Nah, terakhir, tambahkan aquarosanya sampai 60 gram. Ya, kocok ad homogen, tutup, bersihkan, beri etiket. Oke, berarti ada yang kelupaan di sini. Apa yang kelupaan? Apa yang kelupaan? Iya. Tara, siapkan alat, tarakan timbangan, alasi mortir dengan serbet, timbang bahan obat. Timbang bahan obat, baru tara botol. Sini ya. Kenapa? Karena kita mau bikin Colosio Kummerveldi sampai 60 gram. Sudah? Kalau sudah cukup jelas, kita langsung masuk ke penyerahan dan etiket. Ini makanan udah jago ya. Jadi nanti nama pasiennya kan kamu usul tadi kan, nomor berapa, tanggal berapa, nama pasiennya siapa. Tadi aplik itu artinya adalah singkatan dari aplikatur atau aplikatus, artinya digunakan. Berarti kita bilangnya digunakan 2 kali sehari. Kalau untuk pemakaian luar, SUE-nya kan untuk pemakaian luar sudah ada ya di etiketnya. Ingat, etiket warna biru harus ada tulisan untuk pemakaian luar di bawahnya. Seperti punya kalian tuh kan ada tulisannya kan? Ya. Jadi nanti silakan diserahkan kepada pengawasnya. Ibu, ini Colosio Kummerveldi untuk pasiennya bernama siapa? Digunakan 2 kali sehari. Khasiatnya sebagai apa? Antiseptik ekstern ya, pembunuh kuman ya pada bagian luar, dan anti iritasi. Ya, kalau mudahnya sih obat jerawat sebenarnya. Lotion untuk jerawat. Gitu. Oke, sudah? Kalau sudah, Ibu cukupkan. Kalau ada yang mau tanyakan jangan malu-malu, silakan ditanyakan di grup atau WA Ibu secara pribadi boleh. Nanti kalau Ibu perlu bahas di grup, maka Ibu akan bahas di grup. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.